Streaming short series RCTI Plus gratis. Hari ini main padel. Iya ini, Mas aku jangan. Lupa. Ya udah minta tanggapannya soal Fitri Salseru deh yang Tanggapannya. Gimana tanggapannya? Selama membela yang benar. Pakai masker Bun. Ya gimana Kak? Ya selama membela yang benar, aku sih dia kan sering diskusi juga perihal hukum. Jadi menurut saya, Masnya ambil dari kiri boleh nggak sih? Gue yang ke kiri. Nggak mau. Kita pindah ke depan dulu Kak ya. Oke. Kak Fitri kan dihujat balik nih, diserang balik sama netizen. Ya. Diturunin dikit. Iya keenakan dia. Iya. Gimana Kak sebagai sahabat Kak Fitri kemarin dihujat balik nih sama netizen, katanya dibilang ingin membalas dendam ke Nikita Mirzani gitu karena di kubunya RG. Tanggapannya gimana sih Pak? Balas dendam sih enggak ya menurut saya, karena di sini kan dia melihat kita kan hampir setiap hari diskusi, hampir setiap hari Kak Fitri telepon saya. Ya baik dari segi perkara, kita kan mencerna kejadian ini. Contoh, mudah-mudahan kalau salah dikoreksi ya, perihal BPOM. Dinyatakan di situ tidak berbepom. Sedangkan kalau barangnya RG ya, saya nggak tahu ya. Sedangkan itu kan barang dari luar, kan memang tidak menggunakan BPOM gitu. Jadi saat ini kan jadi mencari-cari celahnya terus gitu. Jadi kita fokus ke unsur permasalahan memang yang sudah berjalan aja. Toh kalau memang ada yang unsur lain yang Reza lakukan keburukan, itu kan bisa dilaporkan saja gitu. Kenapa mesti harus diserang? Kenapa harus cuma dibuzzer? Kalau memang dia bersalah ya dilaporkan aja gitu. Tapi Kak Fitri kan dituduh jadi kompor nih antara RG dengan NM. Seperti saya dulu kali ya, mungkin saya kan punya orang yang saya sayang, terus kita membela banyak hal yang dia tidak bisa sampaikan, akhirnya si sahabat mengeluarkan dan menyampaikan. Sebenarnya bukan kompor sih, karena semua apa yang dia sampaikan itu kan hasil diskusi bersama, bukan diskusi ya, maksudnya kita kan sering ngobrol baiknya bagaimana, terus ya di Reza kan nggak mungkin dia membenarkan diri terus. Bagi saya, karena saya dulu contoh, saya membela suatu case besar yang ini ribut antara ini. Setiap masalah pasti punya fans masing-masing, pro and kontra gitu. Jadi kita mempasang badan tuh, kita tuh sebenarnya gak ada kepentingan apapun pada saat itu. Kita benar-benar sayang sama orang itu. Kadang-kadang aku, Kak, tetap kayak postingan kakak yang ini kayak gini ya, dia kadang sis aman gak, dia suka nanya gitu. Gak konsultasi sih ya, kita kan saling mengingatkan. Terus Kak, selama kakak memegang bukti apa yang kakak punya faktanya, kakak bisa sampaikan. Tapi selama apa itu masih katanya, jangan pernah kakak sampaikan gitu. Jadi ya nggak yang menurut aku apa yang dilakukan Kak Fitri salah, karena nggak semua orang punya, kalau dibalik ya, seseorang ini punya masalah, terus ada nggak sih sosok seperti Kak Fitri yang mau pasang badan, dan itu kan pasti harus siap terima di doxing, harus terima nantinya dibuzzer oleh pihak lawan, fans, nggak semua orang bisa seperti Kak Fitri gitu. Kalau saya dulu memang saya pernah kan menjadi Kak Fitri, dan akhirnya malah saya yang kena, malah saya yang didoxing.
saya juga harus punya keluarga yang harus saya amankan, lindungi. Saya sudah ngomong sama Kak Fitri. Kak Fitri tahu kan dengan Kak Fitri seperti ini konsekuensinya seperti apa. Kak Fitri punya keluarga, Kak Fitri ini dan siap dibully, siap didoxing, siap difitnah dan segala macam. Aku siap, dia bilang gitu. Oh ya udah. Dan aku sampai ditanya sama banyak orang, Kak Fitri ini dia kalau ngebela orang nih, karena kan setiap orang pasti bertanya-tanya kan, ini orang kalau membela apa sih tujuannya. Saya selama berteman saya cari. Memang menurut saya kalau berteman tuh full heart, dan dia melihat oh ada ini orang bener dan bisa harus dibela gitu loh. Macam yang dulu kan juga ditemani dibela, bahkan kayak cerita, kamu tahu nggak pada saat dulu ditahan tiba-tiba digerebek lagi di Trans TV, aku itu datang naik Gojek loh, dari BSD aku naik Gojek untuk menghadang supaya dia tidak boleh ditahan gitu. Ya memang salah sama temen, menurut saya mau dia full heart dan nggak ada yang diambil dari seseorang itu menurut saya ya. Justru dia lebih banyak memberikan. Makanya aku bilang, Kak, pada saat aku berteman sama Kak Fitri, banyak sekali orang tuh bilang hati-hati ya. Justru aku belajar sekarang, temen yang terlihat manis justru ternyata dia yang menikam aku, yang aku tidak menyangka ternyata dia menikam aku. Dan seorang Kak Fitri yang rata-rata bahkan pejabat-pejabat aja semua jangan main sama Kak Fitri, hati-hati dan segala macam. Aku tidak pernah mengalami kerugian apapun Kak Fitri, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu jaga. Nggak pernah Kak Fitri nggak perihal materi ya, nggak pernah hitung-hitungan, dan nggak pernah dia selalu menjadi teman terbaik buat aku, dan aku merasakan ada ketulusan gitu. Cuma memang kalau dia ini hampir mirip-mirip kayak saya, kalau udah tersakiti jadi tahap tersakitinya tuh kayak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan dihantem terus. Sampai aku tanya, kakak salah apa? Coba kakak ada bersalah apa? Coba kamu cari tahu. Aku pun bingung aku udah salah apa. Aku tahu aku tuh cuma kayak gini-gini. Sampai dia kasih chatnya ke aku. Coba kamu baca salahnya aku di mana. Aku kan bener nasehatin aku, tapi dia nggak suka ini oh gini. Akhirnya oh iya ya udah, saat ini sekarang aku membela Reza bukan karena lawannya beliau, tapi karena menurut saya kalau menjadi RG kan dia lagi baik-baik saja, terus tiba-tiba kayak ada tsunami lah, yang ini semua kan black campaign sebenarnya ya, untuk menghancurkan brand-brand lokal kita. Dan akhirnya sekarang orang trust issue dengan brand lokal. Kalau ini sepemikiran saya ya, kayak teman-teman semua yang mau bikin skincare, saya bilang saya sih bukan pengusaha skincare, cuma yang dimana contohnya dibilang overclaim. Kadang-kadang nih kita tuh nggak tahu nih, kita sebagai kita pemilik, kita udah bilang nih, misalkan contoh ya, saya juga nggak paham ya, niacinamide misalkan 0, jangan dipotong-potong ya, 0,5 niacinamide 2, terus tiba-tiba hasilnya 0,5. Kita kan nggak bisa setiap barang datang terus kita lepin terus. Nah kadang-kadang kan bukan terjadi pada si owner gitu. Ini yang saya ketahui gitu dari hasil diskusi sama teman-teman. Terus kadang-kadang pun yang saya hasil diskusi sama mereka ya, kadang-kadang bisa juga jadi udah dimasukin 2 tuh hasilnya jadi merucut gitu. Menurut yang disampaikan ke saya kan seperti itu gitu. Tapi Kak Fitri sendiri pernah cerita nggak kenapa akhirnya mendukung RG, kan sedangkan sebelumnya kan dia sahabatan banget dengan NN gitu. Dan Kak Ica kenal nggak sama RG? Masih dekat apa sama RG? Sama RG selalu setiap saya apresiat ya, karena kalau
waktu itu nggak terlalu deket, tapi setiap saya undang selalu hadir, terus selalu perhatian. Saya kemarin sakit juga datang jenguk, iya. Terus ulang tahun, saya apresiat lah, walaupun bukan berupa kadonya, tapi dia selalu memberikan perhatian lah gitu. Jadi dia sempat dituduh sama orang, sama netizen, bahwa dia nyuap hakim. Gimana tanggapannya? itu bisa saya jamin ya, karena saya lumayan memasuki perihal case ini. Tapi nggak pernah hadir ke sidang. Gak perlu lah, kan saya banyak pekerjaan yang lain. Tapi kan kalau mereka, saya sebagai teman diajak diskusi, dan juga saya kan juga lagi S2 hukum juga, saya juga lagi ngambil profesi advokat juga. Jadi kalau mereka diskusi, saya akan memberikan yang terbaik apa yang saya punya. Saya akan kamu begini gitu. Cuma perihal nyuap itu yang saya ketahui tidak ada sama sekali. Menurut pengakuan RG. Bukan menurut pengakuan RG, karena kan saya kan juga di dalam saya banyak kenal kan, gitu. Jadi benar-benar dibuat seperti seolah-olah gitu. Tapi kalau memang ada buktinya, saya nggak tahu faktanya ya. Kalau memang ada buktinya dikeluarin aja. NN kan pengen minta diputer itu. Ya diputer aja kan, bisa langsung diputer terus biar netizen kan bisa dengar kan. Berarti tidak, berarti memastikan. Kalau tidak yang ada saya ketahui sih ya tidak ada, karena saya lumayan mengenal juga dengan beliau-beliau gitu. Jadi kalau ada juga kayaknya nggak mungkin nggak disampaikan ke saya. Artinya mendukung RG dan Kak Fitri juga ya. Dalam arti- Pokoknya semuanya jawabannya, pokoknya saya tegak lurus. Kalau memang dia salah, dia salahkan. Kalau memang dia benar, kan. Gak ada yang bagaimana. Setiap saya tanya, bang gimana ya, kita semua tegak lurus gitu. Tapi Kak Fitri dendam nggak sih main Kak? Kalau dendam ya, mungkin ya menurut saya, kalau si N itu mau berbaik-baik, saya yakin Kak Fitri itu orangnya hatinya luluhan. Lihat siapa yang kemarin menghujat-hujat dia. Bahkan kadang-kadang saya, Kak, dia kemarin hujat kakak loh. Gak apa-apa lah sis, kan kita pokoknya pemaaf banget gitu. Terus sampai ada yang, kakak kenal gak sama orang ini? Enggak, kenapa dia hujat kakak terus? Demi Allah aku gak kenal lah. Tiba-tiba ada video callan sama orang yang menghujat ini. Terus malah Kak Fitri, hai, Oh, malah disapa. kayak kok ada rasa dendam sih gitu. Ya kalau dia mau baik sama aku mah oke aja. Jadi gak mungkin banget Kak Fitri tuh sebenarnya orang yang punya hati banget gitu. Tadi selagi sulit dihubungi nih Kak Fitri semenjak ada hujatan dari netizen bahwa dia dianggap mobil. Mungkin bisa ditelepon nggak Kak Fitri? Minta Kenapa? Tanggapan apa? tanggapan Kak Fitri Untuk berstatement. statement apa? Janganlah nanti aku salah ngomong. Cuma itu akan menjawab sesuai apa yang aku ketahui aja. Terakhir ada support dan dukungannya untuk RG dan Kak Fitri. Nggak mau menyampaikan apa-apa. Kak, satu lagi, Olel di pesantren. Olel saat ini sedang sementara untuk dititip supaya ya karena saya melihat sudah terlalu, kan orang ada batas normalnya ya. Bagi saya dengan dia tiba-tiba ngechat bahasa kotor, bahasa kasar, ya maksud ngechat temennya. Nah itu saya kaget gitu, walaupun si ibu dari temennya bilang bagi saya ini hal yang normal ya, namanya anak-anak zaman sekarang. Wah normal ya bagi dia, bagi saya nggak normal gitu. Jadi orang mungkin punya normalisasi masing-masing, tahapnya, levelnya. Oh ya udah, berarti
ya udah saya perbaiki anak saya aja. Kalau memang ibu merasa ini hal yang normal dengan bahasa mereka chatan kayak seperti ini gitu. Jadi itu atas dasar yang pertama itu yang membuat trigger saya marah. Terus kedua, sekalian di sana kan mungkin supaya dia bisa melihat di luar sana bahwa dia tuh harus jauh lebih bersyukur. Terus supaya lihat di luar sana banyak orang yang jauh lebih kurang perhatian makannya. Anak saya soalnya udah kayak yang di tahap makan enak ya biasa aja gitu, rasa kebahagiaan itu udah gak ada gitu. Sedangkan melihat anak-anak di luar sana, saya minta tiap hari dikasihnya nasi sama tempe aja ya, nasi sama tahu aja ya, pasti kan dia sedih kan. Terus nanti saya bilang, nanti pura-pura ada orang baik ya yang memberikan makanan ya, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba masukin makanan, terus dia kan melihat tuh anak-anak yatim itu sebahagia itu. Terus dia kayak, oh biasanya gue makan enak kayak gini, gue biasa aja gitu. Jadi menimbulkan rasa bersyukur aja sih. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau besok 1 minggu. Seminggu. Rencananya mau berapa lama? Kuat gak tuh? Enggak sih, kayaknya aku juga udah rindu banget, udah kangen banget. Terus mama aku juga udah teriak-teriak kayak, pokoknya kalau nggak diambil mama mau bunuh diri aja, katanya gitu. Oke deh, ya diambil gitu. Tapi itu tempatnya layak Kak? Maksudnya tempat pondok pesantren yang benar-benar. Aku memang nyari yang nggak layak. Iya, kayaknya kesedih banget Iya. nasibnya. Aku memang nyari yang nggak layak karena ya kan memang cuma sementara, supaya dia melihat bahwa di luar sana ini loh kehidupan tempat lain gitu. Ya memang kasihan, saya pun ngeliatin, tapi saya pasang semua CCTV kan di situ. Saya ngeliatin, ya Allah no, setiap hari saya nangis gitu. Tapi semoga saya sebelum melakukan itu, ya Allah, semoga ini banyak baiknya daripada banyak buruknya. Ya Allah, jangan sampai dia membenci saya. Makanya saya post. Khawatirnya kan manusia pada umumnya yang diingat keburukannya kan. Gue pernah ditaruh sama orang tua gue di rumah yatim gitu, tapi dia tanpa berpikir why ditaruh gitu. Makanya aku bercerita di situ, toh juga banyak faedahnya yang orang bisa lihat. Terus teman-teman aku juga, sekarang anak gue kalau dikasih lihat video itu semua pada ketakutan loh, pada rajin sholat loh jadinya. Soalnya mereka bertanya, ini kenapa? Karena Aurel sholat suka nggak tepat waktu. Cuma itu doang mami, iya gitu. Terus ada Aurel mengeluarkan bahasa kasar di dalam chatnya, cuma itu doang mami, iya gitu. Nah jadi semua jadi video itu kamu mau ditaruh kayak gini kan. Jadi Masya Allah tabarakallah, semoga memang pada saat aku melakukan ini juga udah bertanya ke Allah, mudah-mudahan ini tidak banyak buruknya, tidak banyak mudaratnya, banyak kebaikannya. Dan alhamdulillah kakak aku yang dulu ya tadi nyerang aku, sekarang dia mungkin ini gara-gara saya suka ngajarin pakai baju-baju yang buruk. Kan mereka suka kayak, ntar kita ke Bali bikinian ya, anti bawain aku bikini ya anti ya. Terus kayak aku shock, ini kenapa pakai bikini gitu. Disuruh anti, ya udah sih sekali-sekali anaknya dipakein bikini gitu. Nah akhirnya dengan ada ini kakaknya nangis-nangis, kakak saya nangis-nangis. Mungkin Aurel bisa kayak gini karena kesalahan gue juga, sering ngajarin dia nggak bener gitu. Iya alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, Allahumma barik. Oke. Kalau nggak hari ini besok. Iya mudah-mudahan Jakarta juga sih. Ya. Oke, terima kasih. Banyak kita.